Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Sabtu, tanggal 30 Mei 2026, dalam masa biasa yang ke-8. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, kami datang ke hadapan-Mu dengan kerinduan untuk mendengarkan sabda-Mu. Tetapi hati dan pikiran kami, terangilah hati dan pikiran kami, agar kami mampu mengenali kebenaran sabda-Mu, dan berilah kami keberanian untuk hidup seluruhnya seturut kehendak-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 11 ayat 27 sampai 33. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Yesus dan murid-muridnya masuk lagi ke Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman Bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan bertanya kepadanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu sehingga engkau melakukan hal-hal itu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Berikanlah aku jawabnya, maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabnya." Mereka membahasnya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga," ia akan berkata, "Kalau begitu, mengapa kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi bagaimana mungkin kita katakan dari manusia?" Mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Kata Yesus kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang baru saja kita dengar bersama pada hari ini, yang diambil dari Injil Markus dan merupakan kelanjutan dari bacaan Injil kemarin yang sudah kita renungkan tentang orang buta. Maka hari ini kita bertemu dengan para imam kepala ahli Taurat dan tua-tua datang kepada Yesus dengan sebuah pertanyaan. "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu?" Sekilas pertanyaan ini tampak baik dan wajar, namun sebenarnya mereka tidak sungguh-sungguh mencari kebenaran. Mereka lebih ingin menjebak Yesus.
Pertanyaan ini mengajak kita untuk merenungkan, apakah kita sungguh mencari kebenaran atau hanya mencari pembenaran? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus tidak langsung menjawab pertanyaan mereka. Ia justru mengajukan pertanyaan balik tentang baptisan Yohanes, dari Allah atau dari manusia. Para pemimpin itu tidak berani menjawab dengan jujur. Mereka bukannya tidak tahu jawabannya, tetapi mereka takut akan konsekuensinya. Jika mereka menjawab dari Allah, mereka harus menerima Yesus. Jika mereka menjawab dari manusia, mereka takut pada orang banyak. Akhirnya mereka berkata, "Kami tidak tahu." Jawaban ini menunjukkan suatu yang lebih dalam, bukan ketidaktahuan, tetapi ketidakjujuran hati. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, seringkali kita juga sebagai murid-murid Yesus seperti orang-orang ahli Taurat, Farisi, dan tua-tua sebagaimana dikisahkan dalam Injil tadi, yang selalu tidak jujur dalam hidup ini. Kita tahu apa yang benar, tetapi kita tidak berani mengakuinya karena takut kehilangan kenyamanan, takut ditolak, ada ketakutan harus berubah, ketakutan kehilangan jabatan, ketakutan kehilangan pengaruh, ketakutan kehilangan nama besar, dan sebagainya. Kita bertanya kepada Tuhan, tetapi sebenarnya kita sudah punya jawaban sendiri. Kita tidak sungguh membuka hati untuk kebenaran. Yesus tidak memaksakan jawaban kepada mereka. Ia menghargai kebebasan manusia, tetapi sekaligus menunjukkan bahwa hati yang tertutup tidak akan mampu menerima kebenaran. Iman bukan hanya soal mengetahui, tetapi soal keberanian untuk menerima dan menghidupi kebenaran itu dalam hidup keseharian. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini untuk mengawali hari yang baru ini mengajak kita untuk memilih hati yang jujur di hadapan Tuhan, berani mengambil sikap dalam iman, tidak mencari pembenaran diri, dan selalu mendengarkan suara Tuhan dengan hati yang terbuka. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari ini kita diingatkan bahwa kebenaran tidak cukup untuk diketahui, tetapi harus diterima dengan hati yang jujur dan rendah hati. Jangan sampai kita seperti para imam itu, tahu tetapi tidak mau mengakui. Maka marilah kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang selalu membuka hati kita kepada Tuhan agar sabdanya sungguh mengubah hidup kita. Mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, Engkau adalah kebenaran yang hidup. Ampunilah kami ketika menutup hati kepada suara-Mu. Berilah kami keberanian untuk hidup dalam kebenaran dan kesetiaan kepada-Mu. Bentuklah hati kami menjadi rendah hati dan jujur di hadapan-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudariku yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.